Teman-teman dan rekan-rekan sekalian, kembali pada malam hari ini saya menyapa kita semua. Kiranya Tuhan juga terus menyertai kita, menjaga kita, pemeliharaan Tuhan turun atas kita. Sampai hari ini biarlah kita tetap berada di rumah saja dan tetap kita boleh disegarkan lewat kebenaran firman Tuhan. Yang pada malam hari ini coba saya akan mengulas mengenai ketika Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja gitu ya. Jadi kita melanjutkan pembahasan di Kejadian 2 gitu ya. Sebelum kita mulai, saya akan berdoa bagi setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kemurahan daripada Tuhan. Kalau malam hari ini kembali kami boleh dipertemukan oleh firman Tuhan yang hidup itu. Kami boleh kembali mendengar kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami boleh pelajari. Mohon anugerahkan kami dengan pengetahuan pengertian daripada Allah, sehingga kami mengetahui maksud daripada rencana Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami boleh pelajari malam hari ini. Hamba-Mu terbatas, kiranya Roh Kudus memberikan iluminasi buat setiap kami, agar kami boleh disegarkan iman kami, dikuatkan kembali. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Roh Kudus-Mu akan memuaskan pengetahuan kami akan kebenaran-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Saya akan bacakan di dalam Kejadian 2, ayatnya yang ke-18, saya akan kutip saja gitu, nanti akan kutip lagi di yang lain gitu kan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu saya akan coba loncat di ayat yang ke-20 sampai yang ke-23. Saya akan bacakan buat setiap kita. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala ternak binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, ketika Tuhan menciptakan dari hari pertama gitu kan, sampai ke hari ke-6 gitu ya. Jadilah petang, jadilah pagi gitu ya. Jadi ada kata baik gitu ya. Ketika menjadikan langit dan bumi gitu kan. Itulah hari pertama gitu ya. Sampai hari yang ke-6 gitu kan. Semuanya baik gitu kan. Amat baik gitu ya. Jadi terus muncul kata tidak baik ketika melihat manusia itu seorang diri gitu ya. Jadi kesendirian manusia itu dinilai tidak baik gitu ya. Mengapa kesendirian ini tidak baik gitu ya? Nah, kita tahu bahwa Allah Tritunggal gitu kan. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu pada hakikatnya Allah Tritunggal ini kan kita memiliki Allah yang majemuk. Maksudnya Allah yang memiliki ada oknum Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus gitu ya. Ini menjadi bagian dari Allah Tritunggal yang dimana ada satu pribadi dengan yang lainnya, ada satu hubungan relasi yang begitu kental, yang begitu kuat karena satu gitu ya, di dalam kesatuan, yaitu Allah sendiri, Allah Tritunggal, ada 3 pribadi ini yang akhirnya pada hakikatnya Allah Tritunggal memberikan penggambaran bahwa Allah sendiri itu memiliki hakikat berrelasi satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi ketika manusia seorang diri, manusia ketika Adam gitu ya dibawa semua binatang untuk dinamainya, saya coba membayangkan ketika Adam gitu ya, lalu binatang-binatang dianalisa, dia melihat jenis kulitnya,
dia melihat gerak-gerik dari binatang tersebut, lalu dia mencoba mengkategorikan, lalu dilihat misalnya jerapah ya kan, waktu dia belum namai jerapah gitu ya, ini kok lehernya panjang, ini tulangnya tinggi, kakinya tinggi gitu kan, lalu gajah itu ada gadingnya gitu kan, badannya besar sekali, kupingnya kenapa lebar gitu kan. Dia coba mempelajari segala sesuatunya karena emang ada gambar Allah itu, peta teladan Allah itu ada dalam diri manusia, yaitu Adam itu sendiri. Jadi Allah membekali Adam dengan pengetahuan yang begitu luas, yang emang wawasannya, pengetahuannya yang menggambarkan bahwa manusia yang diciptakan itu adalah dari perwakilan daripada Allah itu sendiri gitu ya. Jadi representatif daripada Allah, sehingga kuasa segala sesuatunya akhirnya terrealisasi oleh manusia itu, yaitu Adam. Jadi pengetahuan yang Adam miliki itu berasal semua daripada Allah, yang ketika Tuhan meletakkan peta teladan Allah, gambar diri Allah dalam diri manusia ketika manusia diciptakan. Nah, ini yang membedakan. Nah, kita sudah bahas yang lalu gitu ya. Jadi ketika kita melihat bahwa saya membayangkan kalau saya menjadi Adam pada manusia yang pertama itu, bagaimana situasi Adam, dia mungkin berpikir keras, menganalisa begitu rupa gitu ya, segala sesuatunya yang ada di udara, ternak gitu kan, dia kelompok-kelompokan gitu kan, jenis-jenisnya gitu ya, dia menganalisa detail. Saya yakin dan percaya gitu ya bahwa karena Tuhan memberikan kuasa itu, karena ada kepercayaan daripada Tuhan bahwa Tuhan yang membawa semua ternak-ternak itu, tadi kita sudah baca bahwa dibawanya lah gitu kan, itu semua untuk dinamai oleh si Adam gitu ya. Jadi ada satu kepercayaan bahwa Adam memiliki kemampuan itu gitu ya kan ya, refleksi daripada kemampuan daripada Allah gitu ya. Nah, ketika saya melihat bahwa Adam ini akhirnya Tuhan melihat juga bahwa kesendirian Adam ini kan karena Adam tidak menemui gitu ya. Tadi di Alkitab kita sudah bacakan bahwa baginya sendiri, ayat 20 saya kutip lagi, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi selama dia namain semua binatang, dia tidak menemukan ada yang seperti diri dia gitu ya, yaitu manusia ya. Dia tidak melihat itu. Ketika melihat kera gitu kan, mungkin mirip gitu kan, berbulu segala macam, nggak bisa, bahasanya aneh gitu, iya gitu. Misalnya dia nggak ngerti gitu, komunikasi juga nggak terjalin, tidak ada yang mengerti bahasanya si Adam gitu ya. Ketika dia menganalisa, dia mau ngomong apapun, mereka juga nggak bisa mengerti. Dan ketika binatang itu mengeluarkan bunyi, suara atau bahasanya gitu ya, jadi juga Adam tidak mengerti, tetapi karena Adam memiliki satu kemampuan potensi daripada Allah sendiri, maka Adam bisa memberikan nama dan lain sebagainya, berkuasa atas itu. Dan ketika Adam begitu lelah gitu ya, mungkin kalau kita nih kerja nih, pekerjaan numpuk banyak gitu ya, lalu dia nggak bisa kita nggak menemukan orang yang bisa kita ajak bicara gitu ya, ini mungkin kita juga bisa stres gitu ya. Jadi Tuhan melihat tidak baik manusia sendiri gitu ya. Nah, ini kita akan coba ngulik di hal ini. Jadi kesendirian Adam itu disadari bahwa Tuhan Allah juga sadar gitu ya. Karena ada peta teladan daripada Allah, maka manusia juga memiliki sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang membutuhkan satu dengan yang lainnya, berinteraksi satu dengan yang lainnya. Tetapi pada waktu itu Adam hanya satu-satunya makhluk yang dalam kategori manusia, cuma Adam. Ya, jadi tidak ada yang lain. Jadi pada waktu itu Tuhan akhirnya menghadirkan perempuan gitu ya, yang dinamai oleh si Adam itu ya. Jadi penolong gitu ya, menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi menjadikan penolong, akhirnya kita tahu muncul si Hawa ya, Adam. Adam tidur, lalu Tuhan Allah mengambil tulang rusuknya gitu kan, lalu dibuatnya lah manusia yang kedua, yaitu perempuan yang dinamai oleh si Adam ya. Manusia itu yang pertama yaitu Adam, menamai itu perempuan, nanti perempuan itu dinamai Hawa sebagai istrinya. Nah, ketika Adam akhirnya Tuhan menjadikan penolong yang sepadan dengan Adam gitu ya. Ini kata penolong seringkali atas nama emansipasi gitu ya. Jadi seringkali kata penolong mendegradasi kaum Adam gitu ya. Jadi sepertinya karena atas nama emansipasi sekarang sepertinya gitu kan, wanita nggak mau kalah gitu kan.
padahal emang semua sama ya. Secara ordo tetap Adam atau kaum Adam laki-laki itu sebagai ordo yang berada di atas wanita gitu ya. Jadi secara ordo itu Adam sebagai kepala ya, secara ordo. Jadi kata penolong seringkali saya nggak setuju dengan beberapa pengertian-pengertian yang mengatakan karena penolong maka perempuan lebih hebat, lebih kuat, lebih daripada Adam, kira-kira gitu ya. Pengertian ini kayaknya salah. Kalau atas nama emansipasi nggak gitu juga gitu ya. Jadi sekarang banyak orang atas nama emansipasi, banyak wanita karir, sukses dan sebagainya, akhirnya sepertinya tanda petik tidak menghargai pria jadinya. Justru kebalik gitu ya. Jadi ya makanya kan wanita itu lebih hebat, lebih kuat karena dia sebagai penolong. Jadi sebagai penolong itu artinya yang kan penolong harus lebih kuat daripada yang ditolong. Ini juga salah gitu ya menurut saya nggak setuju dengan hal ini. Kenapa? Saya akan kasih gambaran. Tuhan mengatakan bahwa akan menjadikan penolong baginya bukan berarti akan lebih hebat daripada Adam, tidak melebihi daripada Adam. Maka ketika Tuhan mengambil tulang rusuk, di situ kita tahu bahwa perempuan yang diciptakan itu dari tulang rusuk artinya ada satu kesejajaran, ada satu kesetaraan. Tulang rusuk berada di kesetaraan, perlambangan pada kesetaraan. Jadi nggak benar gitu loh bahwa akan melebihi gitu kan, tidak diambil dari tulang tengkoraknya, tulang kepalanya, misalnya dari tengkoraknya si Adam gitu ya, lagi tidur diambil dari kepala jadi dia bisa nanduk gitu ya kan, melebihi daripada Adam. Tidak gitu kan. Atau juga nggak ekstrim juga bahwa nggak diambil dari tulang kaki gitu kan untuk diinjak-injak, seringkali wanita dilecehkan menjadi satu strata kedua. Ini juga nggak benar gitu ya. Jadi saya mau menekankan bahwa kata penolong tadi bukan berarti lebih hebat atau lebih kuat, lebih daripada yang ditolong. Misalnya dalam hal ini Adam sepertinya perlu ditolong gitu ya. Bukan. Jadi di sini saya nggak setuju dengan bahwa kata penolong tadi lebih hebat dari Adam gitu. Saya tidak setuju dengan hal itu karena Alkitab tidak menyatakan demikian. Justru Adam diciptakan memiliki kuasa yang lebih daripada kuasa manusia diciptakan dari semua makhluk yang diciptakan. Maka Adam manusia kategori pertama, dia yang menamai itu tandanya dia memiliki kuasa lebih besar daripada yang dinamai. Nah, begitupun perempuan. Yang menamai perempuan itu adalah si Adam tadi. Jadi artinya perempuan itu secara ordo di bawah daripada Adam. Karena Adam yang menamai manusia kedua tadi, yang perempuan tadi. Kita sudah baca tadi di dalam ayat yang 23, saya akan kutip lagi. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ini sebelum jatuh dalam dosa. Lalu setelah jatuh dalam dosa, Kejadian 3 ayat 20 saya akan bacakan. Manusia itu memberi nama Hawa. Manusia itu artinya si Adam tadi memberi nama Hawa kepada istrinya. Sebab dialah yang menjadikan ibu semua yang hidup. Jadi yang menamai itu Adam. Artinya perempuan atau Hawa perwakilannya ini dibawa daripada Adam. Jadi kata penolong ini bukan berarti dia lebih hebat, tidak gitu ya, tidak. Jadi kata penolong lebih kepada karena kita sebagai keluarga, misalnya kepala keluarga ayah gitu kan, punya tanggung jawab yang lebih untuk sebagai tulang punggung untuk membiayai, mencari nafkah, untuk menghidupi istri, anak-anak gitu kan. Jadi kerja lebih berat gitu kan, harus berjuang mungkin kehujanan, kepanasan dan lain sebagainya untuk mencari nafkah, untuk bekerja keras gitu kan. Nah, ada hal-hal yang di rumah tangga misalnya ngurusin anak gitu kan, mungkin menyiapkan makanan anak, itu hal-hal yang akhirnya nggak ke-handle oleh si ayah tadi gitu kan, karena ayah harus keluar bekerja gitu yang di dalam rumah, jadi yang ngurusin itu istrinya gitu kan sebagai ibu rumah tangga. Ini sebagai penolong gitu, tapi bukan berarti lebih hebat gitu, tapi bukan berarti juga ini untuk dihina, nggak lebih hebat, tidak, tetapi penolong itu jadi komplementer, jadi dipersiapkan untuk Allah sebagai apa ya, kalau superhero tuh Batman ada Robin gitu ya, tapi bukan berarti Robin juga lebih hebat dari Batman gitu loh, tidak. Jadi ada hal-hal yang tidak dihandle oleh Adam gitu kan, bisa di backup oleh si Hawa gitu loh, atau suami yang cari nafkah gitu kan, ada hal-hal yang nggak bisa dikerjakan suami yang akhirnya istri bisa mengcover itu gitu loh. Jadi bukan berarti dia lebih hebat, tidak ya. Jadi kita harus menyadari bahwa hal ini sebagai penolong bukan berarti dia lebih hebat ya, tidak. Jadi kita harus sadari bahwa
kata penolong di sini bahwa Tuhan juga ingin Adam capek menganalisa gitu ya, lalu binatang nggak ngertiin, nggak tahu bahasanya dia. Adam juga butuh komunikasi sebagai manusia. Akhirnya ketika dia melihat, inilah tulang dari tulangku gitu ya. Nah dia menyadari, dia seperti waktu menamai seluruh binatang, dia nggak menemukan yang sepadan dengan dia. Dia sepadan dalam arti gini ya, sepadan nih jenis yang sama gitu ya. Nah ini ada kategori yang kata sepadan kalau kita, saya akan ngulik kata sepadan nih. Jadi sepadan ini ada paradoksnya, sepadan itu sama, tapi tidak sama gitu ya. Jadi saya harus menjelaskan kata yang sama dengan hal yang tidak sama. Ini akan bingung ya, teman-teman, rekan-rekan semua nggak usah bingung. Jadi saya coba pelan-pelan ya. Kata sepadan misalnya sama, samanya apa? Sama-sama manusia. Ada kan sama-sama misalnya binatang, sama-sama jenis ternak gitu. Nah ini kan sama gitu ya. Nah sepadan ini sama, tapi tidak sama. Tidak samanya apa? Laki-laki, perempuan. Ini baru sepadan. Tapi kalau laki-laki dengan laki-laki justru tidak sepadan gitu ya. Karena benar-benar sama, laki-laki dengan laki-laki justru tidak sepadan gitu ya. Justru laki-laki, perempuan tidak sama kan? Sepadan. Kenapa? Samanya sama karena jenisnya sama, yaitu manusia gitu. Kategorinya manusia. Sama tetapi tidak sama gitu ya. Ada dalam kata paradoksnya juga, tetapi itu justru sama gitu ya. Justru itu yang sepadan, maksudnya gitu ya. Jadi ketika kita melihat bahwa Adam bisa melihat kesepadanan, akhirnya dia bisa melihat ternyata ada nih perempuan gini, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia melihat ada satu cerminan yang kalau kita bisa lihat, inilah manusia itu yang sepadan dengan saya, yang saya bisa, saya ngomong dia juga ngerti, dia ngomong juga saya ngerti gitu ya. Jadi ada satu relasi yang akhirnya terbentuk gitu ya. Yang kita tahu pada dasarnya Allah kita adalah Allah yang berrelasi, pada hakikatnya Allah kita Allah yang berkomunitas gitu ya. Yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Saya kebayang bahwa manusia yang diciptakan oleh peta teladan Allah, lalu tidak ada orang yang sama seperti atau ciptaan lain, makhluk lain yang sepadan dengan dia atau manusia lain dalam hal ini. Ketika dia berelasi dengan Allah, dia memiliki keintiman yang begitu kental karena dia memiliki peta teladan Allah, lalu dia tidak bisa merefleksikan itu, dia tidak bisa dalam aplikasi kepada dunia nyata gitu yang artinya sama seperti dia karena tidak ada. Jadi nggak bisa gitu ya. Jadi bagaimana ketika hubungan akhirnya relasi yang secara vertikal yang tidak kelihatan gitu ya, akhirnya berelasi yang kelihatan, yang tidak kelihatan tadi harusnya bisa kelihatan, yaitu dengan adanya manusia lainnya. Nah disinilah kita tahu bahwa Tuhan di dalam terlepas dari Tuhan menyiapkan segala yang dibutuhkan manusia ya. Saya coba ambil dimensi aspek ini dulu. Ketika manusia itu dihadirkan, manusia kedua yaitu perempuan dihadirkan oleh Tuhan, menyiapkan yang sepadan dengan dia. Ini sebagai ada satu tujuan bagaimana ada refleksi antara manusia ini yang Adam dengan manusia lainnya itu Hawa gitu kan. Dia bisa menyatakan keintiman yang dimana dia juga memiliki keintiman dengan hubungan yang intim dengan Allah Bapa, dan juga hubungan intim antar sesama manusia sebagai refleksi bahwa mengasihi Tuhan, wujud kasih daripada Tuhan itu juga nyata atas kehidupan dia secara horizontal gitu ya, antara vertikal dan horizontal gitu ya. Jadi saya melihat bahwa ada maksud dan rencana Tuhan yang demikian indah gitu kan, sehingga kasih daripada Allah Bapa gitu kan juga nyata di dalam kasih manusia itu sendiri sebagai orang yang memiliki peta teladan Allah, sebagai ciptaan yang memiliki peta teladan Allah, yang akhirnya memiliki relasi yang begitu nyata di dalam kehidupan manusia itu sendiri gitu ya. Saya coba kutip di dalam Matius itu kita tahu mengenai hukum yang terutama gitu ya. Saya coba akan kutip gitu ya. Matius 22 ayat 36 gitu ya. Sampai ayat 39. Saya akan bacakan buat setiap kita ya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap
hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, gitu kan, memiliki kesetaraan. Ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, gitu ya. Jadi ketika kita tahu bahwa bagaimana ketika di dalam hukum Allah gitu ya, misalnya Taurat Musa gitu kan, kita tahu hukum pertama sampai hukum keempat itu antara relasi hubungan antara manusia dan Tuhan Allah secara vertikal. Lalu hukum kelima sampai ke-10 itu relasi antara manusia dengan manusia. Jadi termuat di dalam, tertuang di dalam hukum tersebut, yaitu engkau mengasihi Tuhan Allahmu, engkau juga mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi kebayangkah Anda kalau Anda adalah manusia satu-satunya di muka bumi ini, lalu Anda bagaimana bisa menyatakan kasih daripada Allah untuk saya mengasihi sesama saya, sedangkan sesama saya tidak ada. Lalu saya mencoba, oke, saya mengasihi diri saya gitu kan, dengan kasih yang begitu, saya merawat diri saya dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak bisa nyatakan, ini kan bisa jadi bentuk egosentris saya saja. Karena setiap orang, kita mau untuk kita yang pasti yang terbaik ya. Baju pakai yang paling bagus ya kan. Makanan paling enak. Semua yang paling oke segala macam. Yang paling bagus pasti kita mau gitu ya. Kita pasti mengkonsumsi itu. Tapi kalau untuk orang lain, mungkin kita mikir lagi gitu ya. Lain sebagainya. Tapi kalau untuk orang lain seringkali ya nggak harus lebih bagus ya, ini cukuplah gitu ya, lain sebagainya gitu ya. Bisa seperti itu. Tetapi kalau misalnya akhirnya saya bisa untuk merefleksikan bahwa wujud kasih itu nyata kalau ada sesama saya itu. Jadi saya bisa merefleksikan itu bahwa saya mengasihi Allah, maka saya ketika ada manusia lain gitu kan, ketika ada sesama saya, maka ketika saya memelihara, memberi yang terbaik buat orang itu, mengasihi dia begitu rupa sebagaimana saya mengasihi diri saya, maka di situ saya bisa mengetahui relasi itu. Jadi kasih daripada Allah itu nyata kepada wujudnya itu terlihat gitu ya. Jadi yang tidak terlihat sekarang terlihat gitu ya. Jadi mengasihi sesuatu yang tidak terlihat, yaitu secara vertikal. Lalu akhirnya ketika ada manusia lain, jadi kita bisa nyatakan kasih itu, relasi keintiman itu nyata gitu kan. Kita tahu bahwa di dalam ayat Kejadian 2 ayat 25 dikatakan mereka kedua telanjang manusia itu dan istri, tetapi mereka tidak merasa malu. Di sini saya mau memberikan satu penggambaran bahwa mereka tidak malu karena ada satu keintiman yang luar biasa. Ini penggambaran keintiman ini ketika ada manusia lain, ketika ada Hawa, ada perempuan itu, maka keintiman ini menjadi satu penggambaran keintiman Adam kepada Allah Bapa, keintiman manusia kepada Tuhan yang tidak terlihat. Sekarang dinyatakan keintiman itu di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Jadi nyatalah kasih Tuhan, nyatalah relasi itu antara yang tidak kelihatan sekarang yang kelihatan. Nyatalah yang kelihatan itu dan juga relasi yang tidak kelihatan dinyatakan oleh relasi yang kelihatan gitu ya. Jadi semua penggambaran yang begitu indah yang ketika Tuhan mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri, maka Tuhan mendarikan penolong yang sepadan dengan dia. Ini sebagai wujud bahwa kita menyadari bahwa rancangan Tuhan kepada manusia ketika menghadirkan manusia lainnya itu ada satu maksud dan tujuan bahwa hidup kita harus benar-benar memwujudkan kasih itu, dan kasih itu nyata. Maka dalam kehidupan kita juga demikian, yang sudah jatuh dalam dosa, maka kita yang sudah dimenangkan, yang sudah dibenarkan oleh karena kebenaran firman Tuhan, yang kita sudah ditebus oleh Kristus, maka kita sudah, saya mengasihi engkau Tuhan. Wujud engkau mengasihi Tuhan adalah engkau mengasihi sesamamu gitu kan. Banyak perumpamaan gitu kan. Ada seorang yang akhirnya kita tahu orang Samaria yang baik hati. Cerita itu bagaimana akhirnya orang banyak lewat dan mengabaikan orang yang terluka dan sebagainya. Tapi ada orang Samaria yang baik hati terus membawa orang ini lalu membawa lukanya dan lain sebagainya, merawat dengan baik gitu ya. Tapi orang lain tidak, makanya mana yang lebih mengasihi? Nah, di situ kita tahu bahwa kita diingatkan kembali gitu ya. Kalau Anda dan saya bilang mengasihi Tuhan gitu ya, tapi kita tidak mengasihi sesama kita gitu ya. Nah, ini kita tanda tanya, apakah kita benar mengasihi Tuhan? Jadi semua ini relasi yang kan tidak kelihatan ya. Saya mengasihi Tuhan kok gitu kan nggak kelihatan. Ya kan?
wujud kita yang terlihat itu adalah engkau mengasihi sesamamu manusia. Seringkali orang terlena gitu ya, bahwa dia mengasihi Tuhan, dia cinta Tuhan, tetapi dia tidak cinta sesamanya gitu ya kan. Dia tidak mau mengasihi sesama yang membenci. Bahkan kalau Tuhan Yesus harus mengasihi musuhmu gitu ya. Ini level yang lebih tinggi yang tidak diajarkan dari keyakinan yang lain gitu. Nah, saya melihat bahwa yuk mari kita pada malam hari ini kembali merefleksikan diri bahwa ketika Tuhan memberikan satu penolong bagi Adam gitu yang sepadan, inilah yang harus kita benar-benar cermati bahwa ada maksud Tuhan ketika Tuhan hadirkan orang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Ada maksud Tuhan supaya apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita benar-benar sekarang merefleksikan diri seperti Adam gitu ya. Akhirnya inilah tulang dari tulangku, dia sadar dialah sesamaku manusia gitu ya. Kok di dalam perjanjian baru siapakah sesamaku manusia gitu ya. Nih yang tadi ya perumpamaan banyak yang orang Samaria yang baik hati, itu satu cerminan yang begitu indah yang sebenarnya Tuhan mau tegur gitu ya. Orang-orang percaya, seringkali kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, dan kita orang-orang yang menyatakan diri bahwa saya adalah murid Kristus, seringkali gitu ya kita klaim begitu rupa, tetapi kita mengeksklusifkan diri. Akhirnya kita nggak mau menolak beberapa orang dengan kategori tertentu, orang susah, kategori orang miskin, segala macam. Kita nggak mau mengasihi mereka, bahkan kita menyingkirkan mereka. Kita mengeksklusifkan diri, kumpul dengan orang-orang yang seperti sosialita gitu ya, dengan kastanya kita gitu. Ini juga bahaya gitu ya. Dan saya berharap kita harus memahami dengan benar bahwa Tuhan punya maksud dan rencana ketika meletakkan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk sebagai bagian daripada wujud kita, bahkan mungkin musuh-musuh kita gitu ya. Tuhan pengen kita benar-benar mengasihi, bukan sekedar engkau bilang mengasihi aku dengan mulut perkataanmu. Sekarang engkau harus nyatakan kasih itu yang sekarang yang orang lain gak bisa lihat, yang engkau mengasihi Tuhan Allah gitu seperti klise. Tapi ketika engkau menjalankan hukum Tuhan, kasih Allah nyata atas hidupmu gitu kan, engkau nyatakan kasih kepada sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, maka engkau sedang menyatakan kasihmu kepada Allah. Ini mungkin hal yang sederhana secara teori gitu ya. Tapi seperti itulah kita bisa melihat orang, apakah dia mengasihi Tuhan Allah. Apakah dia benar-benar mengasihi Tuhannya gitu. Apakah dia benar-benar menjadi murid Kristus yang mengasihi kasih Bapa, mengasihi Allah begitu rupa. Kita lihat apakah dia mengasihi sesamanya manusia. Kita lihat saja. Jadi jangan sampai kita sebagai orang Kristen benar-benar Tuhan menuntut begitu ya, untuk kita sama seperti Kristus gitu ya. Jadi saya berharap kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini merefleksikan diri kita. Kita harus benar-benar memiliki relasi yang baik dengan sungguh-sungguh gitu ya. Kita nyatakan kasih Allah yang tadi kita sudah klaim, mungkin seringkali klaim di dalam kehidupan kita. Sekarang harus kita nyatakan itu di dalam orang sekitar kita, sesama kita manusia. Saya nggak tahu Bapak Ibu, rekan-rekan semua tinggal di daerah mana dan lain sebagainya. Tetapi dimanapun diletakkan, Tuhan punya maksud dan rencana. Apakah kita mengeksklusifkan diri atau kita akhirnya tidak bergaul gitu kan, atau memisahkan diri gitu. Ini bukan bicara dengan pemabuk, kita main sama pemabuk, bukan ya. Artinya apakah kita sudah menyatakan kasih itu, apakah kita benar mengasihi mereka gitu ya. Hal-hal banyak ya, saya nggak secara detail gitu ya ngomongin ngupas satu-satu aspek variabel, tidak. Tapi ketika Anda dan saya memiliki satu mungkin neighbor gitu kan, tetangga gitu ya, yang mungkin apakah kita sudah mengasihi lingkungan kita gitu kan, segala macam gitu ya. Hal-hal sederhana gitu ya, mungkin dalam tengah-tengah pandemi kita mungkin juga berbagian di dalam aksi sosial, atau mungkin kegiatan sederhana kita juga berbagian di dalam misalnya misalnya ada kerja bakti gitu ya, bantu-bantu beres dan sebagainya, atau paling tidak kita bergaul berkomunikasi lah gitu kan, tidak eksklusif dan sebagainya. Itu juga bisa menjadi bagian kita mengasihi mereka gitu, bahwa kita hidup bukan kita saja gitu ya, bukan seperti itu. Dan saya berharap pada malam hari ini kita boleh disadarkan kembali bahwa ketika Anda dan saya mengasihi Tuhan, maka seperti Adam, ketika dia melihat ada satu perempuan, dia menyatakan itu, dia ada satu relasi yang begitu kuat, dan akhirnya nyata kasih Allah terhadap
nyata antara hubungan manusia dengan Tuhan Allah yang tidak kelihatan tadi akhirnya nyata atas manusia dengan manusia yang lain. Ini semakin nyata. Relasi itu ada. Pada hakikatnya kita adalah manusia, makhluk yang diciptakan untuk berelasi. Maka relasi dengan Allah, ketika itu harus dinyatakan juga relasi kita baik di dalam di dalam kehidupan kita antar sesama manusia. Nah, saya berharap malam hari ini kita semua dapat merefleksikan diri, dan saya mungkin tidak terlalu kupas, terlalu detail secara variabel-variabel tertentu di dalam mendeskripsikan beberapa kejadian atau peristiwa gitu kan. Tapi saya mau memberikan penggambaran ini bahwa ketika Tuhan menyediakan penolong bagi manusia, itu ada maksud dan tujuan, ya, maksud dan tujuannya. Jadi saya berharap maksud dan tujuan daripada Allah adalah supaya kita menyatakan keintiman kita dengan Tuhan Allah yang nyata, yang kelihatan, yang tidak kelihatan tadi akhirnya dinyatakan menjadi kelihatan di antara kehidupan kita sesama manusia. Nah, itu kita memuliakan Allah gitu ya. Saya berharap juga kalau semakin hari semakin kita bisa mengasihi Tuhan, berarti semakin kita mau berjuang buat sesama kita. Ya, kalau selama ini kan egosentris, kita berjuang untuk diri kita sendiri ya. Jadi kalau kita udah percaya Kristus karena ada manusia lain, berarti kalau untuk saya aja bisa yang baik, kenapa untuk orang lain tidak bisa juga yang baik, bahkan mungkin terbaik. Nah, itu menggambarkan bahwa Anda benar-benar mengasihi Tuhan Allah. Karena engkau mengasihi sesamamu bahkan melebihi dari apa yang kau pakai, apa yang kau makan. Kau kasih orang miskin, orang susah lebih daripada apa yang kau makan dan kau pakai. Oh, itu good banget. Itu luar biasa. Jadi, mari kita sama-sama membangun hubungan intim kita dengan Tuhan gitu kan, begitu intim, dan keintiman itu akhirnya kita bisa nyatakan relasi yang baik itu akhirnya kita bisa nyatakan dengan kita mengasihi sesama kita ya. Mari sama-sama teman-teman, rekan-rekan sekalian gitu ya, kita mengasihi sesama kita manusia ya. Jadi ini refleksi bahwa kita mengasihi Allah ya. Pada malam hari ini saya mengakhiri perjumpaan kita dalam persekutuan dan renungan firman Tuhan malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih karena kebaikan Tuhan dan kemurahan daripada Tuhan kami boleh semakin hari mengerti firman Tuhan. Kami mohon pengampunan daripada Allah bila mana di dalam hidup kami sulit sekali berelasi dengan sesama kami manusia. Ampuni kami Tuhan, mungkin kami begitu egois Tuhan, mungkin kami memikirkan kehidupan kami sendiri saja Tuhan, tidak memikirkan orang yang ada sekeliling kami, sesama kami manusia. Tuhan, pada malam hari ini, kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk kami menyadari bahwa kami harus mengasihi sesama kami manusia sebagai refleksi daripada kami mengasihi Tuhan. Adalah satu kebohongan belaka bila mana ketika kami menyatakan bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan, tetapi kami tidak mengasihi sesama kami manusia. Tuhan, ampuni setiap kami. Bimbing kami Roh Kudus, tuntun kami. Hanya di dalam nama Kudus, biarlah Engkau memberkati setiap hati dan pikiran jiwa-jiwa yang ada di rumah saja, di mana saja mereka berada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dan sudah berbagian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, tetap di rumah saja.